Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat sejahtera. KSM Lebih cepat, lebih baik. Mantap. Ya, semangat pagi sahabat KSM dimanapun Anda berada. Malam hari ini sesuai dengan janji kita akan mengadakan penyuluhan pertanian secara live melalui siaran Facebook dengan didampingi oleh salah satu penyuluh terbaik kita di KSM, yaitu Mas Arif. Ya, Mas Arif. Mas Arif akan memberikan informasi tentang program bertani tanpa racun. Buat teman-teman yang di rumah, monggo silakan disimak. Gunakan speaker aktif, monggo silahkan ditonton bersama tim atau keluarga. Kita mulai, ya Mas Arif, monggo silahkan disampaikan. Saya sebagai pembawa acara akan mempersiapkan semuanya di belakang. Oke, Mas Arif silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Mbak Wong. KSM lebih cepat, lebih baik. Mantap. PSD. Aku siap, aku kuat, aku teguh, aku tegar. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami dari Koperasi KSM, komunitas saling membantu yang bergerak di bidang pengadaan sebuah produk, yaitu pupuk. Ada pembenah maupun ada pemicu untuk dunia pertanian. Pertama-tama, maka kita mengucap puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di aula kita, koperasi kita KSM, tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungan bersama pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya serta pertolongannya di yaumil akhir kelak. Amin. Amin. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan beberapa visi dan misi dan maksud dan tujuan kami untuk menyampaikan bertani tanpa racun. Kayaknya tidak mungkin. Kami Pak dari koperasi, yaitu yang bergerak di bidang pengadaan sebuah produk. Ada dua jenis koperasi, yaitu pertama koperasi keuangan, yang kedua yaitu koperasi produk atau barang. Nah, kita bergerak di bidang produk tersebut, yaitu pengadaan produk khusus pertanian, ada perikanan, peternakan juga ada, dan juga ada NPK khusus KSM. Nah, pada malam hari ini saya akan menjelaskan apa itu bertani tanpa racun. Kami Pak dari koperasi yaitu koperasi komunitas saling membantu. Kami adalah sebuah perkumpulan orang yang mempunyai visi misi sama, yaitu ingin mengajak kepada seluruh petani di pelosok negeri untuk bertani tanpa racun. Masuk akal Pak? Masuk. Di dalam dunia pertanian yang selama ini bapak-bapak laksanakan atau alami, itu apakah ada kendala Pak di dalam pertanian bapak sekalian? Ada. Ada. Oke. Kalau saya boleh tahu apa aja itu Pak kendalanya Pak? Hama dan penyakit. Hama dan penyakit. Oke. Ini adalah sebuah masalah. Betul? Betul. Di dalam sebuah permasalahan kita harus mengetahui azas sebab akibat. Ini adalah sebuah akibat Pak, masalah itu. Sebabnya apa? Kita cari tahu. Tadi bapak-bapak sekalian bicara ada masalah hama dan penyakit. Kalau boleh saya tahu apa aja itu Pak? Hama dan penyakitnya Pak? Banyak nih Pak. Banyak ya. Apa aja? Namanya. Seperti contoh pertama yaitu warang, Ulat. ular, sundap, Tikus. Nah, kalau untuk tikus saya taruh di atas ya. Iya. Share Pak ya.
Saya kolongin Pak, karena ini adalah hama yang luar biasa yang saat ini mulai menyerang padi milik kita toh. Petani binaan bukan ya? Oke. Kalau petani binaan insya Allah tidak diserang. Nah, tikus untuk selanjutnya ulat, sundep, walang sangit. Kamur. Terus kelapar ya. Terus jamur. Patah leher. Terus kalau saya tulis Pak begitu banyak hama dan penyakit. Saya tulis dan lain-lain ya. Oke, selama ini Bapak-bapak sekalian mengatasi sebuah masalah ini menggunakan apa Pak? Pestisida. Oke, di sini Pak ya. Yang mempunyai kode seri EC, WD, WG, WP yang sifatnya panas. Bapak-bapak sekalian, selama ini mengatasi sebuah permasalahan di dunia pertanian Bapak selalu membeli yang namanya pestisida, betul? Sifatnya panas. Kalau beli itu selama ini Pak bahasanya itu obat atau racun? Obat ya. Padahal ini Pak adalah racun. Kalau kita pusing ke warung beli obat apa beli racun? Beli obat agar supaya apa Pak? Sembuh kembali Pak. Kalau selama ini Bapak sekalian mengatasi sebuah permasalahan menggunakan pestisida, bahasanya obat, justru di sini tambah banyak atau malah membantu kita? Tambah banyak. Jadi di situ menyelesaikan masalah atau menambah masalah? Menambah masalah, betul. Nah selama ini pestisida itu beli atau dikasih? Beli. Dan selama ini juga pestisida itu harganya semakin menurun atau naik? Semakin naik. Nah, pestisida semakin lama semakin naik, tidak menyelesaikan sebuah permasalahan, malah justru menambah semua masalah. Kok yo sampai utang. Nggih napa nggih? Iya Pak ya? Oke. Dalam sebuah permasalahan ini Pak, dalam mengatasi sebuah permasalahan kita harus mengetahui yang namanya azas sebab akibat. Kami Pak dari KSM ingin mengajak kepada para petani yaitu bertani tanpa racun dengan cara bijak. Dengan cara bagaimana? Saya beri contoh di sini Pak. Di sini ada wereng, ada ulat, ada sundep, ada walang sangit, kelapar, jamur dan lain-lain. Saya beri contoh di sini adalah wereng. Kelapar, wereng dan kelapar. Selama ini Bapak-bapak menyelesaikan permasalahan ini tadi. Ini masalah betul Pak? Masalah. Selalu menggunakan yang namanya ini Pak. Pestisida. Selesai. Ini selesai Pak kalau menggunakan pestisida. Akan tetapi wereng dan kelapar ini adalah binatang yang mempunyai siklus kehidupan. 7 hari dia bertelur, 7 hari dia menjadi larva atau ulat, 7 hari menjadi wereng muda, atau kelapar, kepompong, dan 7 hari menjadi wereng kelapar
dewasa. Jadi wereng dan lapar ini kurang lebih mempunyai siklus kehidupan yaitu 28 hari. Nah, selama ini Bapak-Bapak sekalian menyelesaikan sebuah permasalahan wereng dan lapar dengan menggunakan yang namanya pestisida. Selesai Pak. Kalau mengenai wereng dan laparnya mati, benar, tidak salah. Akan tetapi sifat dari pestisida itu sendiri adalah panas. Sifat panas apabila mengenai telur itu akan semakin cepat menetas. Ya apa ya? Ya. Saya beri contoh seperti ini. Ada ayam yang mengerami telurnya itu menggunakan yang diperlukan itu sifat apa Pak? Panas. Agar supaya cepat menetas, terkena sifat panas. Betul? Betul. Apabila keterocohan air atau kena air itu jadi enggak? Tidak. Tidak. Kenapa? Dingin. Karena sifat dingin. Nah, dari Bapak-bapak sekalian mengaplikasikan untuk mengatasi hama wereng dan lapar ini menggunakan pestisida yang bersifat panas pasti mengenai telur. Betul? Betul. Nah, telur terkena sifat panas dari 7 hari maka akan menjadi 2 sampai 3 hari Pak, akan menetas. Dan binatang yang berstatus darah putih ini mempunyai 1 ekor itu bertelur kurang lebih dari 300 sampai 600 butir per ekor. Bapak-bapak sekalian mengatasi ini justru menambah masalah. Nyemprot pakai pestisida kena telur enggak Pak? Kena. Dan telur kalau kena sifat panas cepat menetas. Panas. Bunuh 1 menghidupkan 300 sampai 600 telur. Menyelesaikan masalah atau justru menambah masalah? Nambah masalah. Ngerti nambah masalah kok iya tetap nekat utang. Aneh apa aneh Pak? Aneh. Oke. Jadi gini Pak, telur tidak akan menetas atau berkembang embrionya apabila terkena sifat dingin. Nah, di dalam koperasi kita ini Pak, kita ada sebuah produk yang namanya pembelah tanah maupun pemicu pertumbuhan dan yang mempunyai kode seri. Maaf, di sini SL. SL itu soluble liquid, yaitu minyak yang larut ke dalam air. Sifat dari minyak itu juga dingin Pak. Kalau nggak percaya, kita buktikan di belakang rumah itu apabila ada ayam yang mengerami telurnya, kita ambil 1 Pak, kita liliti pakai minyak, entah minyak makan, entah oli, yang penting minyak. Kita beri tanda dengan menggunakan spidol, kita eramkan lagi, dijamin 99,9% tidak menetas. Karena apa? Sifat dari SL itu dingin dan juga menyelimuti unsur sifat panas yang masuk ke dalam cangkang telurnya. Jadi gini Pak, apabila telur terkena SL dari pembedah maupun pemicu pertumbuhan, itu tidak akan menetas Pak. Kalau telur tidak menetas, maka larva atau ulat tidak ada, warna muda atau kepompong juga tidak ada. Betul? Karena telur tidak ada, otomatis namanya larva, ulat, dan warna muda maupun kepompongnya juga tidak akan berkembang. Masuk akal? Jadi hama yang selama ini menjadi momok bapak-bapak sekalian itu selesai dengan SL. Ulat tidak ada, suntuk ini ada ulat juga, walang sangit ini Pak sama, struktur darah putih. Terus lapar darah putih. Nah sekarang tinggal di jamur. Dalam penyemaian yang selama ini bapak-bapak lakukan, winih konpinian Pak, itu kan pernah nggak bapak-bapak sekalian mengamati yang namanya di situ ada binatang kecil-kecil
kalau kita biak atau kita buka, di situ kan ada tuh warang, entah itu kelapar, entah itu walang sangit. Nah, saya beri contoh di sini, Pak. Di sini tadi udah jelas, Pak? Boleh saya hapus? Boleh. Oke. Saya beri contoh di sini gini, Pak. Ini tanaman padi Bapak-bapak sekalian yang ada di Pesemayan atau Nggon Pinian. Nah, selama ini Bapak-bapak pernah mengamati binatang yang nempel kadang di sini maupun di sini? Ada? Ada. Entah itu kelapar, entah itu wereng, entah itu walang sangit. Nah, binatang-binatang tersebut kalau menempel di sini, Pak, itu menyuntikkan telurnya, Pak. Kalau di sini ini nanti ketemunya sundep yang Bapak-bapak sekalian cabut, di dalamnya ada ulatnya. Dan di situ pasti dijamin tidak panen yang kena sundep loh. Ini dari hama itu tadi, Pak, menempel di sini, menyuntikkan telurnya, itu menimbulkan yang namanya luka. Luka mengakibatkan yang namanya infeksi. Infeksi apabila kita diamkan, tidak kita segera tanggulangi, maka akan menjadi yang namanya jamur. Jamur apabila kita diamkan, maka akan menjadi kubangan, membusuk menjadi kubangan bakteri. Bakteri lama-kelamaan tidak segera diatasi, maka akan menjadi yang namanya virus. Virus corona kalau pada saat ini. Di jagung itu ada yang namanya bule virus. Nah, dari KSM ini mengatasi sebuah permasalahan yang ditimbulkan oleh jamur. Itu menggunakan apa, Pak? Yang namanya, kembali lagi, SL, soluble liquid, minyak yang larut ke dalam air. Jamur tidak akan berkembang apabila terkena namanya minyak. Boleh dibuktikan kepada para petani home industry pembuatan tempe. Apabila dalam pembuatan tempe tersebut kita boleh nggak mencampurkan 1 sendok minyak, entah minyak apa aja, minyak makan, oli atau apa, tapi simpelnya minyak makan. Dijamin 1000% Bapak-bapak sekalian akan dimarah. Karena apa di situ? Jamur tidak akan berkembang apabila terkena yang namanya minyak. Ada satu lagi pembuktian. Bapak-bapak sekalian mempunyai ibu di rumah? Punya. Ada yang membuat tape di lebaran? Ya. Ada. Nah, di situ boleh nggak dalam proses peragian itu dicampur dengan minyak makan 1 sendok aja? Boleh? Dijamin 1000% Bapak-bapak sekalian tidak dapat jatah malam hari ini. Betul gimana Pak? Jatah apa, Pak? Apa? Ada. Dijamin 1000% Bapak-bapak sekalian akan dimarahi oleh istri tersayang. Dikarenakan apa di situ? Jamur tidak akan berkembang apabila terkena namanya tercampur dengan namanya minyak. Entah minyak makan, entah minyak yang lainnya. Kembali lagi, jamur tidak akan berkembang apabila terkena SL, soluble liquid, minyak yang larut ke dalam air. Bakteri tidak ada, otomatis virus tidak ada. Masuk akal? Masuk. Jamur, bakteri, virus. Sebelum menjadi virus itu bakteri. Sebelum menjadi bakteri, jamur. Jadi sebelum jadi bakteri kita bumi haluskan dulu yang namanya jamur. Kalau selama ini Bapak-bapak sekalian menggunakan yang namanya pestisida, fungisida khusus untuk di jamur.
sifatnya panas. Mengenai jamur, jamur akan cepat berkembang apabila terkena sifat panas. Kenapa Pak? Saya beri contoh satu. Kembali lagi di situ, pembuatan tape. Tape itu tadi Pak, setelah diragini, dibungkus di dalam kemasan, di situ otomatis ditaruh di tempat yang tertutup dan kedap, rapat, agar supaya menimbulkan sifat apa itu Pak? Panas. Agar supaya jamurnya berkembang. Betul sekali. Jadi bakteri apabila jamur apabila terkena pestisida yang mempunyai sifat panas, maka akan berkembang. Menyelesaikan masalah atau menambah masalah? Nambah masalah kok ya datang bayar. Tapi dapat upah. Dapat? Upah tape. Oh, gitu. Oke, untuk masalah jamur selesai. Dan untuk selanjutnya masalah di tikus. Di dalam produk kita Pak, ada yang namanya pertama pembedah tanah. Nah, pembedah tanah ini kebutuhannya 1 liter pembenah dicampur dengan 1 botol NPK. Di dalamnya sudah ada serum sinyal jejak tanda bahaya pengusir tikus. Saya beri contoh satu Pak. Bapak-bapak sekalian pernah nggak menjebak tikus di rumah? Pernah menggunakan kerangkeng kecil. Bapak-bapak sekalian menjebaknya menggunakan ikan asin 1 ekor, 1 biji. Dapat 1 ekor atau 2 ekor? 1 ekor tikus. Nah, dari situ Bapak bunuh, Bapak buang. Jebakan tikus itu tadi Bapak-bapak sekalian gunakan untuk menjebak tikus kembali. Dapat nggak Pak? Tidak. Kenapa Pak? Nggak tahu. Nah, di situ tikus meninggalkan serum jejak tanda bahaya, dan serum tersebut sudah kita campur menjadi satu di pembenah tanah produk dari KSM yang kode serinya SL, soluble liquid. Dan juga ada satu lagi pupuk pemacu pertumbuhan dan pembuahan. Di sini juga ada serum sinyal jejak tanda bahayanya. Kita paket sempurna, 4 sehat, 5 sempurna. Pupuk NPK CE-nya sudah ada, dan juga insektisida hayatinya juga sudah ada, fungisidanya hayati juga sudah ada. Di KSM 4 sehat, 5 sempurna. Ada pembenah tanah, ada pemicu pertumbuhan, dan satu lagi ditambah dengan NPK dari KSM, NPK cair. Dari 4 hektar hanya membutuhkan 3 liter, terdiri dari 2 liter pembenah tanah yang ini, dan juga 1 liter pemicu pertumbuhan dan pembuahan yang ini. Paket hemat hanya membutuhkan 3 liter sampai panen, dan di situ mengurangi pupuk kimia 30 sampai 50% pupuk kimia yang selama ini Bapak-bapak sekalian mungkin bingung karena faktor pupuk kimia susah, mahal. Betul? Angel Pak, boleh pupuk saya ini. Sudah mahal, susah. Nah, kami datang dari Koperasi Komunitas Saling Membantu ini memberikan sebuah solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan-permasalahan dari bapak-bapak sekalian yang masalahnya yaitu tentang hama dan penyakit maupun kelangkaan pupuk. Adapun kita Pak dari koperasi, sistemnya pembinaan Pak. Saya hapus Pak ya. Adapun syarat untuk masuk menjadi anggota koperasi, ada yang ingin tahu? Ada. Syarat untuk menjadi anggota koperasi KSM yaitu hanya membutuhkan yang namanya pertama nama,
Kedua, nomor HP atau nomor WA. Yang ketiga, nomor rekening. Dan pembelanjaan awal yaitu 600.000 untuk jumlah produk 6 liter untuk lahan setengah hektar atau 0,5 hektar ini sampai panen, Pak. Nah, keuntungannya apa aja dari kita masuk menjadi koperasi, anggota dari koperasi KSM ini? Yang pertama, keuntungannya ada pembinaan, Pak. Dibina oleh para penyuluh-penyuluh yang sangat multitalent, yang sudah teruji klinis. Ngerti, Pak? Teruji klinis, Pak. Jadi sudah lengkap, Pak. Selain ini membantu permasalahan dari bapak-bapak sekalian, penyuluhnya juga sudah handal semua untuk tetap senantiasa mengawali, mengiringi langkah para petani untuk bertani tanpa racun. Ada yang masuk ingin menjadi anggota koperasi KSM? Ada. Sarannya ini tadi, Pak, hanya butuhkan nama, nomor WA, nomor rekening, wajib belanja awal 600.000, mendapatkan 6 liter produk untuk lahan 0,5 hektar atau setengah hektar. Jelas? Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.